Pernahkah kamu merasa sudah berlari begitu cepat mengejar rezeki, tapi tetap saja merasa tertinggal? Setiap hari kamu bangun pagi, bekerja keras, berpikir keras, bahkan berdoa tanpa henti. Namun entah mengapa, hasilnya tetap tidak sebanding dengan tenaga yang kamu keluarkan. Kamu merasa dunia seperti medan lomba yang tidak pernah selesai, sementara napasmu sudah habis bahkan sebelum garis akhir terlihat. Mungkin inilah saatnya kamu berhenti sejenak dan bertanya pada diri sendiri, apakah kamu benar-benar mengejar rezeki, atau justru lari dari ketenangan dirimu sendiri? Manusia sering terjebak dalam pola kelelahan yang halus. Kita diajari sejak kecil bahwa hidup harus cepat, harus produktif, harus berjuang tanpa henti agar tidak tertinggal. Namun, tidak ada yang mengajarkan bagaimana caranya berhenti sebentar untuk memahami arah. Kita begitu sibuk mengejar hasil, sampai lupa menata energi batin yang menjadi sumber dari semua hasil itu. Ketika pikiranmu penuh tekanan dan hatimu dipenuhi rasa takut kekurangan, kamu bukan sedang menarik rezeki, tapi justru menolaknya tanpa sadar. Rezeki bukan makhluk yang bisa dipaksa datang dengan ambisi. Ia seperti udara, selalu ada, tapi hanya bisa kamu hirup dengan tenang. Ketika kamu berhenti memaksakan, kamu mulai membuka ruang bagi keajaiban yang sebelumnya tertutup oleh kecemasan. Orang yang hidup dalam ketenangan memancarkan energi penerimaan, bukan penolakan. Dari situlah rezeki mengalir tanpa harus dikejar, karena ia mengenali frekuensi hati yang siap menerimanya. Coba perhatikan, seberapa sering kamu membuat keputusan karena takut kehilangan. Membeli sesuatu karena takut ketinggalan tren, mengambil pekerjaan karena takut menolak peluang, atau terus bekerja meski tubuhmu meminta istirahat. Kamu tidak sedang mencari rezeki. Kamu sedang berusaha menghapus rasa takutmu sendiri dengan cara yang salah. Dan disitulah letak paradoks terbesar. Semakin kamu takut tidak punya, semakin sulit kamu merasa cukup. Rezeki tidak datang kepada orang yang sibuk membuktikan diri, tapi kepada mereka yang tenang, yakin, dan sadar arah hidupnya. Berhenti mengejar bukan berarti menyerah, tapi mengubah cara berlari menjadi cara menarik. Ketika kamu berhenti berjuang dari rasa takut dan mulai bergerak dari rasa syukur, seluruh semesta ikut menyesuaikan langkahmu. Ketenangan bukan akhir dari perjuangan, tapi awal dari kelancaran rezeki yang sesungguhnya. Pernahkah kamu memperhatikan bahwa uang dan rezeki seolah memiliki perasaan? Ia datang pada mereka yang memperlakukannya dengan hormat dan menjauh dari mereka yang memandangnya dengan ketakutan. Bukan karena uang hidup, tapi karena cara berpikir dan perasaanmu terhadapnya membentuk energi yang nyata. Ketika kamu takut kehilangan, kamu menegaskan pada alam bahwa kamu belum siap menerima. Tapi ketika kamu tenang dan menghargai setiap aliran rezeki, kamu sedang mengirimkan sinyal kesiapan untuk menerima lebih besar lagi. Energi di balik uang bukan hal mistik, melainkan cerminan dari kualitas batin manusia. Uang menyukai keteraturan, rasa syukur, dan niat baik. Orang yang hidup dengan pola pikir panik, mudah cemas, atau serakah, menciptakan getaran kacau yang justru menutup jalan rezekinya sendiri. Sementara orang yang tenang, tulus, dan tahu kapan harus berhenti, membuka ruang bagi aliran baru untuk masuk. Rezeki bukan datang karena kamu menuntut, tapi karena kamu memantaskan diri menjadi wadah yang layak menampungnya. Coba lihat orang-orang yang tampak beruntung dalam hidupnya. Bukan berarti mereka selalu bekerja paling keras, tapi mereka bekerja dengan energi yang paling bersih.
Mereka tidak iri dengan keberhasilan orang lain, karena tahu bahwa rezeki setiap orang punya waktunya sendiri. Mereka tidak sibuk membuktikan diri, karena yang mereka jaga bukan citra, tapi frekuensi batin. Ketika hati bersih dari perbandingan, rezeki datang dengan jalan yang sering kali tak terduga. Uang dan energi memiliki hubungan yang lebih dekat dari yang kita sadari. Saat kamu memberi dengan ikhlas, kamu tidak kehilangan, justru kamu membuka ruang kosong untuk diisi lagi. Saat kamu menolong orang lain tanpa pamrih, kamu sedang menyeimbangkan energi memberi dan menerima. Tindakan kecil seperti berbagi, bersedekah, atau membantu tanpa niat balasan, semuanya menata ulang arah aliran rezekimu. Semakin banyak kamu mengalirkan, semakin lancar pula energi itu kembali padamu. Ketika kamu memahami hal ini, kamu berhenti melihat uang sebagai tujuan hidup. Ia hanyalah cermin yang menunjukkan seberapa tenang, seberapa teratur, dan seberapa tulus energi batinmu. Ketenanganmu menciptakan kestabilan, kestabilanmu menciptakan kepercayaan, dan dari sanalah kelancaran rezeki bermula, bukan dari keinginan yang kuat, tapi dari getaran hati yang damai dan selaras dengan semesta. Inilah rahasia besar yang jarang disadari. Rezeki bukan hasil dari usaha yang paling keras, tapi dari energi batin yang paling tenang. Setiap orang punya cara berbeda dalam memandang rezeki. Sebagian hidup dalam ketakutan, takut kehilangan, takut tidak cukup, takut terlambat. Mereka terus bergerak tanpa arah, bukan karena semangat, tapi karena cemas. Ketika pikiranmu didorong oleh rasa takut, kamu sebenarnya sedang mengirimkan sinyal kekurangan ke semesta. Dan saat itulah rezeki menjauh, bukan karena dunia tidak adil, tapi karena kamu belum percaya bahwa hidup selalu menyediakan jalan. Mindset rezeki bukan tentang seberapa banyak kamu berharap, tapi seberapa dalam kamu percaya. Percaya bukan berarti pasrah tanpa usaha, melainkan bekerja dengan keyakinan bahwa setiap langkahmu akan membawa hasil. Percaya berarti tidak lagi memaksa waktu, karena kamu tahu semua datang di saat yang tepat. Ketika kamu percaya, energi tubuhmu berubah, cara bicaramu lembut, cara berpikirmu luas, dan pikiranmu mulai selaras dengan rasa cukup. Inilah saat rezeki mulai bergerak mendekat, karena ia menemukan rumah yang tenang untuk singgah. Lihatlah orang-orang yang tampak beruntung dalam hidupnya. Kebanyakan dari mereka bukan orang yang paling pintar, tapi mereka punya keyakinan yang kuat pada kehidupan. Mereka jarang panik, karena percaya bahwa rezeki mereka tidak akan tertukar. Ketika satu pintu tertutup, mereka tidak menangis lama, karena yakin selalu ada pintu lain yang terbuka. Inilah kekuatan dari mindset rezeki, kepercayaan yang tenang, yang membuat langkah tetap mantap di tengah ketidakpastian. Rasa percaya bukan hal yang muncul tiba-tiba. Ia lahir dari kebiasaan melihat hidup dengan cara baru. Mulailah dengan hal kecil, seperti bersyukur atas rezeki yang kamu miliki hari ini, seberapapun kecilnya. Lihat setiap masalah finansial bukan sebagai ancaman, tapi sebagai pelajaran untuk naik kelas. Ketika kamu mulai melihat segala sesuatu dari sisi pertumbuhan, bukan kekurangan, kamu sedang menulis ulang nasibmu sendiri. Kamu sedang menukar pola takut menjadi pola percaya. Dan di saat kamu benar-benar percaya, kamu tidak lagi bertanya, "Kapan rezekiku datang?" Karena kamu tahu ia selalu datang tepat waktu. Kamu berhenti bersaing, berhenti iri, berhenti menilai hidup dari perbandingan. Kamu mulai melihat keberlimpahan di sekitar, dan itu membuat energimu menjadi tenang.
Semesta akan selalu merespons getaran hati yang damai. Rezeki mengalir bukan karena kamu mengejarnya, tapi karena kamu menjadi pribadi yang selaras dengannya. Kebanyakan orang berpikir bahwa kekayaan datang dari langkah besar, padahal seringkali ia tumbuh dari hal-hal kecil yang dilakukan dengan kesadaran. Rezeki bukan hasil dari satu keberuntungan besar, tapi dari pola berulang yang terus diperbaiki setiap hari. Kebiasaan sederhana seperti mencatat pengeluaran, menabung sedikit, atau belajar memahami uang dengan tenang adalah pondasi yang membangun ketenangan finansial. Kamu tidak perlu melakukan hal luar biasa untuk menjadi kaya, cukup lakukan hal biasa dengan cara yang benar dan konsisten. Karena kebiasaan kecil yang dilakukan dengan niat besar akan selalu mengalahkan niat besar yang hanya dilakukan sesekali. Kebiasaan juga mencerminkan cara berpikirmu terhadap rezeki. Jika kamu terbiasa terburu-buru, hidupmu akan terasa sempit. Jika kamu terbiasa menghitung dengan tenang, kamu sedang menanam rasa cukup di pikiranmu. Setiap kali kamu memilih menunda keinginan sesaat demi tujuan yang lebih besar, kamu sedang memperkuat otot kesabaran finansialmu. Dan itulah kebiasaan orang yang rezekinya stabil. Mereka tahu kapan harus menahan, kapan harus memberi, dan kapan harus menerima dengan lapang dada. Ada kekuatan besar dalam hal-hal kecil yang sering diabaikan. Senyum ketika membayar, bersyukur saat mendapat sedikit, atau berbagi tanpa takut kekurangan, semuanya membentuk energi batin yang tenang. Ketenangan itu yang kemudian menciptakan kejelasan dalam berpikir. Dari pikiran yang jernih, lahir keputusan yang tepat, dan dari keputusan yang tepat, mengalir rezeki yang tidak perlu dipaksa. Kamu tidak menarik uang dengan kekuatan, tapi dengan kebijaksanaan. Mulailah memperhatikan pola-pola kecil dalam hidupmu. Bagaimana kamu merespons setiap pengeluaran, bagaimana kamu bereaksi ketika kehilangan, dan bagaimana kamu merasa ketika menerima. Setiap perasaan itu adalah frekuensi yang mengatur arah rezekimu. Ketika kamu belajar mengelola perasaan dengan lembut, kamu sebenarnya sedang mengelola uang dengan bijak. Rezeki mencintai orang yang lembut, bukan orang yang keras kepala. Tidak perlu menunggu kondisi sempurna untuk memulai perubahan. Ubah satu kebiasaan kecil hari ini, mulai mencatat, mulai menabung, mulai bersyukur. Semuanya mungkin tampak sederhana, tapi ketika dilakukan dengan kesadaran, ia menjadi pintu menuju ketenangan dan kelimpahan. Ingatlah, kekayaan sejati bukan datang dari keberuntungan besar, tapi dari kesabaran yang diam-diam kamu rawat setiap hari. Kunci kaya bukanlah keajaiban, tapi kebiasaan. Pernahkah kamu membeli sesuatu bukan karena butuh, tapi karena hatimu sedang lelah? Atau menolak kesempatan baik hanya karena takut gagal? Emosi adalah salah satu penggerak paling besar dalam keputusan keuangan kita. Dan sayangnya, seringkali ia menjadi penghalang utama aliran rezeki. Ketika kamu mengambil keputusan dalam keadaan marah, takut, dan luka yang belum sembuh, seringkali membuat kita memilih hal yang tidak menenangkan. Uang sangat peka terhadap keadaan emosimu. Saat kamu merasa panik, semua peluang tampak berisiko. Saat kamu terlalu gembira, kamu bisa mudah boros tanpa sadar. Ketika kamu sedih, kamu cenderung mencari kenyamanan cepat dengan cara menghabiskan. Padahal, keputusan finansial yang benar hampir selalu lahir dari pikiran yang tenang, bukan dari emosi yang meledak. Mulailah membangun kebiasaan sederhana sebelum mengambil keputusan uang. Berhenti sejenak dan tarik napas dalam. Ketenangan 5 detik seringkali lebih berharga
daripada keputusan impulsif yang kamu sesali berbulan-bulan. Ketika kamu tenang, pikiranmu terbuka. Kamu bisa melihat bahwa uang bukan sumber bahagia, melainkan alat yang akan memperbesar rasa dalam dirimu. Jika hatimu tenang, uangmu akan mengalir tenang juga. Emosi yang tidak terkelola membuat hidup terasa sempit. Kamu terus merasa kekurangan, bahkan saat memiliki banyak, kamu merasa kehilangan, bahkan sebelum benar-benar kehilangan. Padahal, kunci untuk mengubah keadaan bukan menambah uang, tapi menata rasa di dalam diri. Karena ketika hati damai, kebutuhan menjadi jelas, dan keputusan menjadi ringan. Rezeki mengalir pada mereka yang jernih hatinya. Semakin kamu belajar menenangkan diri sebelum bertindak, semakin besar kepercayaan semesta untuk menitipkan lebih banyak padamu. Tenang bukan berarti lambat, tapi berarti sadar akan setiap langkah. Dan di dunia yang penuh kebisingan, orang yang mampu diam dengan bijak adalah orang yang paling kuat menarik rezeki. Karena kedamaian batin adalah magnet yang tak terlihat, namun paling nyata kekuatannya. Pernahkah kamu bertanya, untuk apa sebenarnya kamu mencari uang? Apakah untuk membuktikan sesuatu, untuk merasa aman, atau untuk sekadar bertahan hidup? Kebanyakan orang mengejar uang tanpa arah, dan ketika uang datang, mereka tetap merasa kosong. Bukan karena mereka kurang, tapi karena mereka belum menemukan makna di balik rezeki itu sendiri. Rezeki tanpa makna hanya membuatmu sibuk, bukan bahagia. Rezeki sejati datang ketika apa yang kamu lakukan sejalan dengan nilai-nilai hidupmu. Ketika pekerjaanmu bukan sekadar mencari, tapi memberi. Ketika bisnis bukan hanya tentang untung, tapi tentang manfaat. Ketika kamu membantu orang lain tumbuh, kamu sedang memperluas wadah rezekimu sendiri. Karena semesta tidak pernah pelit pada orang yang hidup dengan tujuan. Tujuan hidup yang selaras menciptakan rasa damai dalam setiap langkah. Kamu tidak lagi bekerja karena takut miskin, tapi karena ingin memberi nilai. Kamu tidak lagi cemas dengan hasil, karena tahu setiap tindakan baik akan menemukan jalannya sendiri untuk kembali. Ketika niatmu jernih, setiap pekerjaanmu menjadi doa yang bergerak. Dan dari doa itulah, rezeki yang tenang dan lancar muncul tanpa harus dipaksa. Makna hidup bukan sesuatu yang besar dan sulit dicapai. Ia bisa hadir dalam hal kecil, seperti membantu orang tua, berbagi pengetahuan, atau membuat seseorang tersenyum. Setiap tindakan yang memberi manfaat kepada sesama adalah investasi spiritual yang selalu kembali dengan bentuk berbeda. Kadang kembali dalam bentuk uang, kadang dalam bentuk kedamaian batin, dan kadang dalam bentuk peluang yang tak terduga. Dan semua itu adalah bagian dari rezeki yang lebih luas dari sekadar materi. Rezeki bukan hanya tentang berapa banyak yang kamu dapat, tapi tentang seberapa bermakna setiap yang kamu hasilkan. Jika kamu hidup dengan kesadaran, maka setiap rupiah membawa berkah, setiap langkah membawa kedamaian, dan setiap perjuangan menjadi ibadah. Hidup dengan tujuan bukan berarti harus sempurna, tapi berarti kamu tahu untuk apa kamu berjuang. Dan saat arahmu jelas, rezeki tidak lagi perlu kamu kejar, karena ia akan datang mengikuti jejak maknamu. Inilah kunci besar yang sering dilupakan. Uang mengikuti nilai, bukan sebaliknya. Setelah semua perjalanan panjang, akhirnya kamu akan menyadari bahwa kekayaan tidak pernah benar-benar tentang uang. Uang hanyalah bentuk paling mudah dari energi kehidupan yang kamu bawa.
Ketika kamu tenang, bijak, dan sadar, energi itu mengalir dengan lembut dalam setiap aspek hidupmu. Tapi ketika kamu terjebak dalam rasa takut dan ingin membuktikan diri, energi itu tersumbat dan hidup pun terasa berat. Kekayaan sejati bukan apa yang kamu miliki, melainkan siapa kamu saat memilikinya. Kaya sejati bukan berarti memiliki segalanya, tapi tahu bahwa kamu sudah cukup dengan apa yang ada. Kamu bisa mengejar lebih banyak, tapi bukan karena takut kekurangan, melainkan karena ingin memberi lebih banyak. Rasa cukup menciptakan kedamaian, dan kedamaian menciptakan daya tarik yang kuat terhadap rezeki. Orang yang cukup tidak berhenti berkembang, mereka hanya tidak lagi dikendalikan oleh keinginan yang tidak perlu. Itulah bentuk tertinggi dari kebebasan finansial, ketika kamu memiliki uang, tapi uang tidak lagi memiliki kamu. Kekayaan sejati juga berarti bisa tenang di tengah badai. Hidup tidak akan selalu mudah, dan rezeki tidak selalu datang di waktu yang kamu mau. Namun orang yang benar-benar kaya tidak kehilangan arah ketika diuji. Ia tahu bahwa setiap keterlambatan mengandung pelajaran, dan setiap kehilangan membawa makna baru. Ketenangan seperti inilah yang membuat rezeki kembali datang, karena semesta mempercayai hati yang tidak mudah goyah. Saat kamu berhenti mengejar kekayaan, kamu mulai berubah menjadi sumber kekayaan itu sendiri. Kamu membawa ketenangan di setiap tempat, kamu memberi inspirasi kepada orang di sekitarmu, dan kamu menebar rasa cukup di dunia yang sibuk membandingkan diri. Kamu tidak lagi sibuk menilai hasil, tapi menikmati prosesnya. Kamu tidak lagi takut kehilangan, karena kamu sadar bahwa tidak ada yang benar-benar hilang bagi orang yang hidup dengan makna. Dan disitulah rahasia paling dalam dari kelancaran rezeki. Bukan dari tangan yang mengejar, tapi dari hati yang damai. Jadi, mulai hari ini, berhentilah bertanya kapan rezeki akan datang, dan mulai bertanya, apakah aku sudah menjadi pribadi yang pantas menerimanya? Ketika kamu memperbaiki dirimu, kamu tidak hanya menarik uang, tapi juga kedamaian, kesempatan, dan cinta. Rezeki bukan lagi sesuatu yang kamu cari di luar, tapi sesuatu yang mengalir dari dalam dirimu. Kamu adalah kunci itu sendiri, dan ketenanganmu adalah pintu yang membuka segalanya. Inilah makna sejati dari kunci kaya, menjadi, bukan mengejar. Pada akhirnya, kekayaan bukanlah tentang seberapa banyak yang kamu kumpulkan, tapi seberapa dalam kamu memahami arti cukup. Rezeki sejati bukan di tangan, tapi di pikiran yang tenang dan hati yang damai. Setiap kali kamu belajar menenangkan diri, bersyukur, dan memperbaiki niat, kamu sedang memutar kunci yang membuka pintu kelimpahan. Ingatlah, rezeki tidak datang karena kamu mengejarnya, tapi karena kamu menjadi pribadi yang selaras dengannya. Jika pesan ini menyentuhmu, bantu sebarkan kesadaran ini kepada lebih banyak orang. Tekan suka, bagikan video ini, dan tulis di kolom komentar, aku siap menjadi kunci bagi rezekiku sendiri. Sampai bertemu di video berikutnya, di mana kita belajar membuka satu kunci lagi menuju kehidupan yang lebih tenang, lebih cukup, dan lebih kaya dari sebelumnya.